Oh hai minasan, balik lagi bersama gua Ozi Lubir di channel OZR43. Kali ini gua akan bahas anime plagiat. Bukan plagiat maksud gua. Bahaya banget ngomongnya plagiat. Ntar fans nih anime auto ngamuk dong. Oke sorry bre. Maksud gua anime yang mirip dengan Cyberpunk 2077, Dragon Ropa dan Akame ga Kill, yaitu Akudama Drive. Yoi bre, gue bakal nge-review nih anime tentang pendapat gue ke anime ini, info S2 nya, dan beberapa hal menarik yang harus lu tahu tentang nih anime. Dan warning dulu, di konten ini mungkin kayaknya bakal ada sedikit spoiler, jadi yang gak mau banget kena spoiler bisa skip video ini. Oke siap? Kalau siap kita mulai aja kontennya. Ikuzo! Akudama Drive adalah sebuah anime yang pertama kali rilis pada musim fall 2020 kemarin. Anime ini ceritanya cukup keren ya bre, sampai dimana lo harus kecewa saat akhir episode nih anime karena nyesek dan lain sebagainya. Yo ini nyesek bre, kenapa? Kenapa nih anime kayak Akame ga Kill, karakternya mati semua? Kenapa singkat sekali, hanya 12 episode? Terus kenapa ceritanya kayak gantung juga ya kan? Nih dua bocil mau pergi kemana? Tempatnya kayak apa belum diliatin kok udah habis. Aneh nih. Apakah ada season 2-nya? Oke, kita bahas itu nanti. Sekarang gue mau kasih pendapat dulu lah ke anime ini. Oke, jadi menurut gue anime ini tuh recommended banget buat ditonton oleh kaum anime lovers yang suka dengan cerita singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Dan juga anime ini cocok banget buat lo semua yang suka genre gelut, action maksud gue, dan yang suka villain atau penjahat dijadiin karakter utama, dan penyuka anime yang powernya tidak terlalu mengada-ngada. Maksud gue kekuatan dari karakternya bisa dijelasin secara logika lah, walaupun nggak ada juga sih di dunia nyata, tapi masih bisa dimasuk akalin gitu. Cocok nih animenya buat lo. Dan kalau mau ngomongin rating, gue mau ngasih rating 8/10 aja lah. Karena walaupun ini anime kalau dilihat sekilas bagus banget, tapi bro, anime ini tuh masih banyak plot hole yang harus dijelasin. Dan sayangnya katanya nih anime nggak ada S2 nya. Kalau gitu what the fuck dong. Dengan ending episode 12 yang gantung kemarin, masa iya nggak ada lanjutannya? Tapi bener gak sih gak ada lanjutannya? Tenang, gue bakal bahas semuanya. Oke lanjut lagi, kenapa gue kasih rating 8/10. Selain yang tadi, ada lagi karena penulisnya yang gampangan men. Bikin cerita yang boros karakter. Gak mau cari cara bagaimana situasi sesulit itu tapi karakternya masih bisa selamat. Tapi kalau di situ mah enggak, situasinya harus mati ya mati aja udah. Dan kalau kayak gini kan susah dapetin S2 nya ya kan. Satu lagi, menurut gue kalau gak mau dibikin ada S2, harusnya di cerita S1 ini jelasin dan ceritain lah backstory para karakternya. Ini Kang Motor dulunya gimana, ceritain panjang. Si pembunuh juga, si cewek juga, dan lain-lain. Gue yakin akhirnya bisa kok lengkap dijadiin 2 core 24 episode 1 season. Tapi ya ternyata begitu sama nulis pengennya. Ya udahlah. Gue tahu mungkin sama nulis ini sengaja pengen memberikan cerita yang singkat, padat, dan ruwet. Dan menurut gue juga cukup sih buat ceritain dari satu kejadian atau masalah satu sampai ending penyelesaiannya. Fokus ke situ doang. Gue rasa cukup emang. Dan karakternya dimatiin semua juga, gue yakin emang udah sengaja bikin cerita yang kayak gitu. Pengen bikin cerita kayak gitu sengaja. Walaupun akhirnya banyak fans yang gak terima, tapi sang author mungkin gak peduli ke situ. Yang dipeduliin hanya cerita utama nih anime. Reaksi mah belakangan lah gitulah. Oke sekarang gue mau ngasih beberapa hal menarik menurut gue yang ada di anime ini. 1. Buat yang belum tahu, arti Akudama Drive ini adalah perjalanan penjahat. Lo kok bisa kayak gini doang dibilang menarik? Yoi men, jadi ceritanya emang nyeritain dimana kalau lu seorang penjahat, mau menurut lu baik apa enggak, tapi akhirnya bakal mati secara tragis juga. Kedua, studio yang buat adalah studio dengan grafik yang sering diremehkan, yaitu Studio Badut atau Pierrot. Yang gak tahu Studio Pierrot tuh studio yang garap anime long running kayak Naruto, Black Clover, Naruto, dan lain-lain. Dan sering grafiknya di bawah harapan men. Ya maklum aja sih, namanya juga long running yang diharuskan rilis tiap minggunya, gak ada jeda panjang kayak anime musiman yang punya waktu banyak saat buatnya. Kalau maklum, kenapa sekarang harus heran? Kan berarti wajar Pierrot kali ini bagus karena animenya musiman, bukan long running. Ya bener juga sih, tapi gue tetap kaget aja pas pertama dengarnya. Gue kira siapa ya kan yang bikin, ternyata Pierrot. Dan asal lu tahu bro, sebelum ini Pierrot juga pernah bikin anime musiman dan tetap dihujat. Anime apa itu? Apa itu? Terkenal loh animenya. Ya, Tokyo Ghoul RE. Tokyo Ghoul RE S1 dan S2. Tokyo Ghoul yang pertama mah
emang bagus aja, tapi pas masuk yang RE banyak bro yang kecewa. Nah makanya gue kaget Akudama Drive yang bagus ini ternyata bikinan Pierrot. Walaupun sebenarnya ada campur tangan A1 Picture dikit sih, tapi overall Pierrot lah. Yang ketiga, anime ini tuh ceritanya original, jadi bukan diambil dari manga atau light novel dan lainnya. Yang keempat, masih berhubungan sama yang ketiga, manganya baru bakal dibikin setelah animenya dirilis. Jadi kan biasanya anime beradaptasi dari manga gitu kan ya, tapi ini mah manga diadaptasi dari anime gitu. Dan katanya di manga bakal ada beberapa detail tambahan, karakterisasi yang hilang dari anime. Jadi bagi fans yang mau cerita tambahan, boleh banget baca manganya nih. Dan yang terakhir, penulis cerita anime ini tuh sama dengan cerita Danganronpa. Pantas aja ceritanya kayak mirip kan. Jadi ceritanya ditulis sama orang yang sama gitu men. Oke, itu aja sih dari gua. Kalau menurut lu ada lagi hal menarik yang ada di anime Akudama Drive ini, silahkan komen aja bro. Komen gak apa-apa, oke? Oke, sekarang kita bahas S2 nya. Seperti kata gue waktu di awal video yang bilang, kenapa sih gak sekali, cuma 12 episode, kenapa ceritanya kayak gantung. Ini dua bocil mau pergi kemana, tempatnya kayak apa belum diliatin, kok udah habis. Langsung aja. Sorry to say bahwa Akudama Drive ini emang gak ada S2 nya men. Lo kok bisa? Terus gimana semua plot hole yang belum diceritain? Jadi gini bre, yang lo lihat semua di ending episode 12 pas nonton waktu ongoing tuh sebenarnya belum selesai. Alias durasi kepotong, gak cukup sebenarnya, masih ada lanjutannya lagi tuh. Cuman ya karena waktu penayangan di Jepang sananya gak bisa, jadi nanti versi lengkapnya bisa dilihat dalam bentuk DVD Blu-ray. Jadi nanti kalau Blu-ray-nya udah rilis, lu nonton lagi aja, lumayan kan. Yang versi TV dulu kan banyak sensor tuh, ya kan, lu lihat sendiri juga banyak adegan yang dibunuh. Terus sensor gelap. Nah nanti di Blu-ray tuh nggak ada sensor-sensoran. Plus ada adegan tambahan di episode terakhir yang gak diceritain waktu TV, yang kepotong itu durasinya. Nah terus kapan nih Blu-ray-nya rilis? Versi Blu-ray anime ini bakal rilis tanggal 28 Mei 2021. Kabarnya yang gua dapet ya. Apa kalau ada lagi ya lu komen aja bos. Jadi tunggu aja ya. Begitulah, tidak ada S2, konfirmasi tidak ada S2, hanya ada tambahan-tambahan yang ada di manga dan tambahan yang ada di Blu-ray. Kalau ada S2 ya nggak ada sih kata gua mah. Oke, itu aja sih dari gua. Kalau lu suka pembahasan ini silahkan like, komen, dan subscribe seperti biasa. Kalau ada kekurangan tinggal komen aja. Kalau gua mau bahas apa juga silahkan komen. Gua Ziar Poetry. Assalamualaikum. ねえどんな未来が待ってますかねえどんな色で描きますかみゆきのステッチで手を取って